Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Di antara berita yang akan kami sajikan yakni perayaan Hari Kesehatan Nasional dan distribusi kartu sehat. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, untuk merayakan Hari Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan mengadakan pameran pembangunan kesehatan. Dengan adanya pameran ini diharapkan masyarakat bisa mengetahui perkembangan dan pembangunan kesehatan di Indonesia. Meski Hari Kesehatan Nasional ke-50 yang telah berlalu, untuk memeriahkannya, Kementerian Kesehatan menggelar pameran bertemakan pembangunan kesehatan di kawasan Monumen Nasional yang dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan Nila Djuwita Muluk. Inovasi kreativitas dalam bidang kesehatan. Dengan telah bertambahnya usia kesehatan yang ke-50 tahun ini, sudah selayaknya kita mengembangkan berbagai produk dalam negeri. Hendaknya dengan penguatan pengembangan dan penggunaan produk dalam negeri, diharapkan kita dapat lebih mandiri dalam rangka pembangunan kesehatan Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta kepada seluruh pelaku dan mitra pembangunan kesehatan agar dapat meningkatkan komitmen, dukungan dalam upaya pembangunan kesehatan. Kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media massa hendaknya dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian tujuan 2014. Semoga pameran ini berjalan dengan sukses, berhasil memberi makna dalam pembangunan kesehatan nasional. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran pembangunan kesehatan tahun 2014 saya nyatakan secara dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah dan upaya kita dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran pembangunan kesehatan yang digelar hingga 16 November ini menampilkan beberapa produk-produk kesehatan, mulai dari jamu, obat generik milik industri farmasi, hingga alat-alat medis yang tentunya produk dari dalam negeri. Selain menampilkan produk kesehatan, di pameran tersebut juga memberikan pelatihan kepada anak-anak pentingnya menjaga kesehatan, seperti mengajarkan menyikat gigi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Bagi Kementerian Kesehatan, pameran ini sebagai bentuk program kesehatan kepada masyarakat, sekaligus membangun kemitraan dan mengedukasi serta menunjukkan perkembangan pembangunan kesehatan di Indonesia. Yusrina Nurul, Faisal Amri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, meski Kartu Indonesia Sehat dinilai berpotensi bermasalah, namun Menteri Kesehatan menegaskan keutamaan dari Kartu Indonesia Sehat alias KIS adalah sebagai akses dan penanda bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan khususnya bagi yang kurang mampu. Diluncurkannya program Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden Joko Widodo menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat kurang mampu. Namun sayangnya banyak anggapan miring soal program pelayanan kesehatan tersebut. Ada yang beranggapan program akan cenderung salah sasaran dan berpotensi bermasalah karena belum memiliki ketentuan. Namun Menteri Kesehatan Nila Djuwita Muluk menegaskan, semua masyarakat mempunyai akses ke pelayanan kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat itu sebagai penanda. Untuk anggarannya datang dari pemerintah. Sekarang yang kita pikirkan mereka bisa mengakses pelayanan ini. Pelayanan kaya. Apakah sama dengan jam kesehatan? Seperti sekarang saja, yang penting gini deh, itu namanya universal health coverage, artinya semua masyarakat kita mempunyai akses untuk ke pelayanan kesehatan dan memakai apa, tentu tandanya kartu itu. Jadi kartu ini hanya sebagai penanda untuk kita bisa berobat. Yang penting kita sekarang harus memikirkan mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan ini. Nila Djuwita Muluk juga menambahkan untuk kelasnya akan disesuaikan
Bagi penerima bantuan iuran atau PBI akan diberikan kelas 3. Sedangkan untuk yang mampu bayar bisa mengambil yang kelas 1. Tentu biaya preminya dibedakan. Yusrina Nurul Anggraini, Faizal Amri memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain, pemirsa, bursa calon Ketua Umum Partai Golkar mulai beredar menyambut Munas Januari 2015. Namun salah satu politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar, meminta calon Ketua Umum Abu Rizal Bakri tidak melanjutkan pencalonan dirinya. Politisi Partai Golkar Agun Gunanjar menyatakan tidak setuju dengan peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang mensyaratkan minimal 30% suara DPD untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum. Agun mengatakan sebaiknya Ica legowo dan tidak melanjutkan pencalonan. Karena menurutnya calon yang sudah terlalu tua tidak lagi menarik bagi pemilih. Saya hanya meminta tunjukkanlah sikap kenegarawanan dalam kondisi partai yang punya kewajiban menjaga keutuhan partai ini. Dan karena dia pemimpin, dia the leader. Jadi kalau Tobon mau maju silakan maju, tapi DPP-nya dilepas. Dilepas itu artinya dia harus bersikap netral, memberikan perlindungan, pengayoman yang sama terhadap catatan-catatan. Agun juga menjelaskan Rapimnas hanyalah forum untuk membuat pokok pikiran tentang strategi mendatang. Dan dia mengaku telah mengusulkan perubahan AD/ART untuk calon ketua. Agun menilai sekarang saatnya orang-orang muda memimpin karena masih energik dan punya pandangan yang luas. Irmalia Septiana, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Kegagalan Partai Golkar dalam merebut posisi eksekutif membuat Partai Pohon Beringin ini hanya menjadi oposisi. Kondisi ini bukan pilihan melainkan sebuah keterpaksaan. Sejak pertama kali berdiri, Partai Golkar belum pernah sekalipun menjadi oposisi. Ini merupakan hal yang menarik, di mana pada periode pemilu 2009, partai ini mengusung capres sendiri. Namun meski kemudian kalah, tapi tetap mendominasi pemerintahan yang dipegang SBY. Politik dua kaki merupakan trik Partai Golkar yang hebat agar tetap eksis di pemerintahan. Namun berbeda pada pemerintahan sekarang, Golkar yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri atau Ical menjadi oposisi untuk pertama kalinya. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Golkar menjadi oposisi bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan. Tujuannya maka dia oposisi, saya kira tidak. Kalau memang tujuannya oposisi, seharusnya dia katakan ketika pemilu legislatif. Kalau kami tidak jadi pemenang pemilu, maka kami akan menjadi oposisi. Good. Ini enggak kan dinamika kemarin itu mau bergeser ke menjauh jadi eksekutif kan kemarin, merapat tidak tercapai. Maka selalu saya katakan bahwa dia terpaksa untuk menjadi oposisi. Tidak by design dari awal. Kalau dari awal dia menjadi oposisi, dia akan katakan sebagai berikut. Kalau kami bukan pemenang legislatif, kami akan oposisi. Bagus sekali sebelum pemilu loh, sebelum pemilu. Emrus mengatakan jika memang tujuan Golkar menjadi oposisi, seharusnya Golkar mengatakan dari awal ketika pemilihan legislatif. Menurutnya, di Munas Golkar yang akan datang, jika ARB tidak terpilih lagi, maka ada kemungkinan Golkar akan berpindah haluan dan mengambil posisi di pemerintahan. Irmalia Septiana, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, meskipun persoalan alat kelengkapan Dewan belum mencapai kesepakatan, Wakil DPR RI memastikan sejumlah fraksi di DPR RI sudah aktif bekerja. Perseteruan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen mengakibatkan beberapa kinerja di DPR kurang optimal. Namun berdasarkan agenda yang berjalan, anggota DPR RI yang telah masuk ke dalam komisi sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Anggota DPR RI dari Partai Koalisi Merah Putih telah melakukan tugas di komisi masing-masing setelah sidang paripurna penetapan alat kelengkapan Dewan yang pertama. Meski dari pihak Koalisi Indonesia Hebat belum ikut aktif di komisi, rutinitas sidang masih terus berlanjut. Di antara aktivitas yang dilaksanakan yakni rapat Komisi 8 mengenai implikasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Produk Halal, kemudian rapat mendorong peningkatan keamanan jaringan internet untuk intelijen, dan rapat perencanaan APBN. Dijelaskan oleh Agus Hermanto selaku Wakil Ketua DPR RI fraksi Demokrat, meskipun komisi-komisi di DPR belum lengkap karena anggota DPR RI dari KIH belum masuk.
Semua anggota KMP yang masuk komisi sudah mulai bekerja seperti biasa, dengan mulai memanggil beberapa kementerian dan lembaga-lembaga mitra DPR RI. Namun memang kita karena ada ini masalah supaya lebih sempurna saja. Karena sebenarnya pimpinan komisi dan alat kelengkapan lainnya, bahkan anggota-anggota komisi yang sekarang ini walaupun ada yang melihat belum lengkap, sudah ada, sudah bisa bekerja. Ini pun juga sudah ada yang sudah mulai memanggil, dalam hal ini bukan memanggil secara ini ya, kita mengundang dari beberapa kementerian, kemudian mengundang daripada lembaga-lembaga yang menjadi mitranya, sudah ada yang seperti itu. Agus juga berharap semoga proses sidang AKD secepatnya bisa terrealisasi, agar para anggota DPR RI dari KIH yang belum masuk ke alat kelengkapan Dewan bisa segera bergabung ke komisi dan mulai bekerja. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Berbagai macam makanan dan minuman internasional dipameran dalam acara International Food 2014 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Satu di antaranya yang banyak menjadi perhatian adalah kurma. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pameran Interfood 2014 adalah pameran yang diadakan di Expo 2014 Kemayoran, Jakarta. Pameran ini menyajikan berbagai macam makanan dan minuman dari 25 negara, seperti Indonesia, Saudi Arabia, Cina, Jepang, Amerika, dan masih banyak negara yang turut memeriahkan pameran tersebut. Pameran ini menghadirkan lebih dari 700 stand dari berbagai negara. Stand-stand tersebut menjual berbagai macam makanan khas dari negara-negara mereka. Ada yang menjual kopi, teh, coklat, permen, dan alat pembuat kopi. Ada juga yang menjual makanan herbal, kue, minyak, dan juga buah asli dari negaranya. Ada yang menarik di sini, yaitu stand dari negara Saudi Arabia. Mereka menawarkan makanan khas Saudi Arabia secara cuma-cuma kepada pengunjung pameran. Mereka pun menawarkan berbagai macam kurma yang langsung diambil dari pohon kurma. Kita jualan kurma, terus kurma coklat, ya terus manisan, ya beberapa di Madinah. Kita datang ke Indonesia untuk cari partner. Tapi alhamdulillah udah dapat yang beli satu kontainer. Ya insyaallah semua lancar. Tidak hanya kurma saja, stand Saudi Arabia juga menjual jus buah asli dan juga biskuit yang diolah dengan buah kurma. International Food 2014 ini diadakan oleh Krista Exhibition dan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Rencananya, pameran ini akan diadakan setiap tahun untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia kepada dunia. Yusrina Nurul, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta.
Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke kota Solo. Pasar Triwindu di kota Solo ternyata bisa menjadi pilihan tepat untuk berburu barang-barang antik. Tidak hanya itu, para pembeli pun juga diajak mengenang kembali nuansa tempo dulu. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, guna meningkatkan jiwa kemandirian dan semangat kewirausahaan dalam ranah sivitas akademika, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menggelar pameran kreatif mahasiswa dengan menyajikan sejumlah hasil karya mahasiswa dalam bentuk aksesoris dan kuliner. Tantangan kompetisi ekonomi global sudah tampak di depan mata. Dalam bingkai masyarakat ekonomi ASEAN 2015, Indonesia akan bersaing dengan negara-negara sahabat yang tergabung dalam organisasi ASEAN dalam berbagai bidang, satu diantaranya adalah di bidang ekonomi. Agar mampu bersaing di bidang ekonomi, Indonesia dituntut mampu melahirkan masyarakat yang mandiri, kreatif, dan memiliki semangat kewirausahaan. Menjawab tantangan tersebut, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mencoba merangsang inovasi dan kreasi mahasiswa dalam berwirausaha dengan menggelar pameran produk kreatif kewirausahaan mahasiswa. Kegiatan ini digelar di Gedung UHAMKA Limau, Jakarta Selatan. Pameran yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 UHAMKA, yakni Gunawan Suryo Putro. Dalam wawancaranya, Wakil Rektor 1 UHAMKA ini menyampaikan apresiasinya terkait kegiatan mahasiswa psikologi yang berusaha mengintegrasikan teori-teori psikologi dalam bentuk aksesoris dan produk-produk edukasi lainnya. Psikologi itu, jadi ini sebetulnya produk kreativitas yang ada unsur pendidikan, lalu konseling, guidance gitu. Misalnya dia membuat produk dalam produk kue. Nah, kue itu disesuaikan dengan misalnya kepribadian seseorang. Warnanya apa? Dia membuat kaos juga begitu. Nah, terutama produk-produk pendidikan. Misalnya dia membuat alat bantu belajar anak-anak itu. Jadi ini semacam techno-entrepreneurship lah, semacam itu. Dekan Fakultas Psikologi UHAMKA Yulmaida Amir selaku inisiator dari kegiatan ini menyebutkan bahwa kegiatan pameran kewirausahaan perdana ini merupakan bentuk dari pengaplikasian atas kuliah kreatif dan inovatif serta kewirausahaan yang baru diterapkan dalam 2 tahun terakhir ini. Iya, kegiatan ini kegiatan pertama pameran kreativitas dan inovasi mahasiswa ya, untuk dijadikan kegiatan wirausaha. Nah, itu bermula dari mata kuliah. Kita kan baru melakukan perubahan kurikulum. Nah, di dalam kurikulum baru itu ada mata kuliah kreatif inovatif yang Hal senada disampaikan Kepala Program Studi Psikologi, Subhan El Hafiz, yang menyampaikan bahwa program ini dikembangkan lebih luas dengan membangun jaringan dengan sejumlah industri di tanah air. Ini memang salah satu output dari mata kuliah kreatif inovatif dan kewirausahaan. Jadi kami juga mau membuat link dengan dunia industri. Jadi siapa tahu ada dari dunia industri yang bisa mengembangkan kemudian bisa memasarkan produk ini, sehingga ada jalinan antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Jadi ada mix dan match terhadap kebutuhan pasar dan apa yang kami lakukan di kampus. Dalam kesempatan yang sama, peserta pameran ini juga menyampaikan harapannya agar pameran kewirausahaan mahasiswa psikologi yang identik dengan dunia konseling dan kesehatan ini dapat dinikmati tidak hanya oleh para mahasiswa UHAMKA saja, melainkan dapat diikuti oleh masyarakat luas. Perlu banget ya, soalnya juga kan psikologi itu kan biasanya kalau orang-orang masyarakat luas kan hanya tahu psikologi itu hanya dengan kesehatan. Tapi di sini psikologi juga mengembangkan dalam dunia industri, di mana dia bisa berdagang juga gitu. Di mana produk-produk yang kami keluarkan dari fakultas kami juga masih berbau tentang kesehatan juga dengan psikologi juga gitu. Jadi kalau bisa sih bisa dikembangkan lagi, bahkan mungkin di masyarakat luas juga kalau bisa dimungkinkan. Selain memamerkan hasil kreativitas mahasiswa psikologi, pameran ini juga menghadirkan sejumlah wirausahawan muda untuk menyampaikan pengalaman suksesnya di hadapan para sivitas akademika UHAMKA. Tujuannya agar mampu merangsang kemandirian dan semangat wirausaha mahasiswa dalam persaingan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 mendatang.
Iksan Marsa, Rizwan Emdin memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, meski intensitas curah hujan belum merata di DKI Jakarta, namun sebagian daerah seperti Kampung Pulau sudah harus dihadapkan dengan masalah banjir. Lalu seperti apa prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai curah hujan selama ke depan di Jabodetabek? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hujan bagi sebagian orang merupakan berkah yang paling ditunggu-tunggu. Namun tidak bagi sebagian warga kota Jakarta yang justru menjadi bagian dalam ujian hidup di tiap musimnya. Seperti meningkatnya curah hujan dalam seminggu ini yang telah membuat sejumlah daerah langganan banjir di DKI Jakarta harus waspada kembali. Kampung Pulau misalnya, kawasan yang dekat dengan Kali Ciliwung ini memang sudah rutin dengan kondisi banjir tahunan. Memasuki musim penghujan di tahun ini saja, dengan intensitas hujan yang belum begitu merata, Kampung Pulau sudah harus kembali bertahan dengan banjir. Tingginya intensitas hujan juga terlihat di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, yang kini kondisinya dalam keadaan siaga. Untuk mengetahui rutinitas curah hujan dalam waktu depan, Kepala Subbidang Informasi Meteorologi BMKG, Hari Tirto Jatmiko mengatakan, pada musim penghujan tahun ini, diprediksikan 1 hingga seminggu ke depan potensi hujan terkonsentrasi di selatan Jabodetabek. Untuk puncak musim penghujan sendiri akan masuk di akhir Desember hingga Februari di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kondisi hari ini lebih didominasi berawan dan potensi hujan terkonsentrasi di bagian selatan. Untuk 1 hingga 3 hari ke depan bahkan seminggu ke depan itu relatif hampir sama. Potensi hujan masih ada dan lebih konsentrasi masih di bagian selatan meskipun kondisinya belum merata seluruh wilayah Jabodetabek. Memang saat ini terkonsentrasi di selatan wilayah Jabodetabek. Ironis, meski berbagai sosialisasi sudah disampaikan dan perbaikan infrastruktur terus diupayakan pemerintah, namun pada kenyataannya tetap saja banjir belum lepas dari bagian ibu kota DKI Jakarta. Andri Rahmawan, Syafri Esa memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, ingin menikmati sensasi berendam air panas di kaki gunung, wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah bisa menjadi pilihan yang tepat. Di sini Anda bisa berrelaksasi dengan berendam di sumber air panas sekaligus menikmati indahnya pemandangan kaki Gunung Slamet. Jika Anda berkunjung ke Jawa Tengah, sempatkanlah mampir ke permandian air panas Guci yang terletak di Kabupaten Tegal. Wisata pemandian ini dapat memberikan sensasi hangat untuk tubuh Anda yang ditimpa udara sejuk pegunungan. Wisata pemandian air panas Guci terletak tepat di kaki Gunung Slamet. Air panas yang mengalir dari kolam pemandian Guci berasal dari sumber air Gunung Slamet asli. Suasana alam dan pemandangan pegunungan dapat dinikmati dari tempat wisata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah berada di wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal. Mau tahu apa aja yang ada di kawasan ini? Mari ikuti saya. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Abdul Haris, Kepala Pengelola Wisata Pemandian Air Panas Guci. Ya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Pak mau tanya-tanya sedikit. Wisata apa saja sih yang disediakan di tempat ini? Untuk fasilitas objek wisata Guci, ada pemandian air panas, pancuran 13, pancuran 5, pemandian tertutup, dan pemandian yang ada di lokasi objek wisata Guci, di mana
fasilitas yang tersedia hotel, yang hotel itu sendiri ada kolam renang, kafe, dan berbagai macam fasilitas yang ada di objek wisata Guci, termasuk warna wisata. Di situ juga ada villa, ada kolam renang, dan permainan outbound. Terus di samping itu ada Guci Club, yaitu waterboom beserta fasilitas villanya. Nah Pak, taman wisata ini sudah dibuka sejak kapan ya Pak? Untuk objek wisata Guci sudah 42 tahun. Sejak awal hingga saat ini apa saja sih perkembangannya, bisa mulai dari fasilitas yang dibangun atau apa saja perkembangan sampai saat ini? Untuk perkembangan dari sejak dulu sampai saat ini yaitu tersedia hotel-hotel, villa-villa dan homestay beserta kolam renang dan wahana yang lain. Mana ada Pak? Kalau dari waktu bukanya sendiri Pak, pukul berapa hingga pukul berapa aja Pak? Untuk objek wisata Guci dibuka 24 jam. Jadi tidak pernah Jadi dari pagi sampai maghrib lagi. Nah, kalau misalnya dari segi pengunjungnya rata-rata dari mana aja Pak? Itu dari Kabupaten Tegal sendiri, Kota Tegal, wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Malang, Semarang, dan yang lain. Kalau tiket masuknya? Untuk tiket masuk hari biasa untuk objek wisata 5.000, untuk hari libur 7.000. Sesuai dengan namanya, Air Mancur 5 memiliki 5 pancuran, sedangkan Air Mancur 13 memiliki 13 pancuran air panas. Hanya dengan biaya Rp5.000 hingga Rp7.000, Anda bisa menikmati kolam pemandian Air Mancur 5 dan 13 sepuasnya. Namun harga terjangkau tersebut hanya diperuntukkan bagi kolam pemandian umum. Bagi Anda yang menginginkan sedikit privasi untuk berendam di pemandian tertutup, cukup merogoh kocek tambahan sebesar Rp10.000 saja. Ya pemirsa, itu tadi wawancara dengan Kepala Pengelola Wisata Pemandian Air Panas Guci. Nah pemirsa, sekarang kita cari pengunjung untuk diwawancara. Yuk ikuti saya. Guci sing betahi lan ngangeni menjadi slogan untuk wisata Guci Tegal. Tempat yang membuat pengunjung betah dan rindu untuk kembali lagi. Terbukti dari beberapa pengunjung yang telah beberapa kali berkunjung ke Guci. Nah pemirsa, di sini sudah ada para pengunjung. Kita tanya-tanya langsung yuk gimana menurut mereka. Mas, namanya siapa Mas? Iman. Dari mana? Dari Tegal. Mas kesini sudah berapa kali? Sudah nggak bisa dihitung. Oh gitu. Terus keseruannya apa aja Mas di objek wisata ini? Ya paling wisata air, pemandangan, itu aja masih alami jadinya. Kita aja di sini. Oh gitu. Oke deh, terima kasih ya Mas. Pemirsa, airnya menumpang sekali, tapi karena udara di sini dan suhunya tinggi sekali, jadi enak banget ya pemirsa, rasanya menyatu banget. Oke, aku mau coba lagi ya pemirsa. Nah pemirsa, itu tadi perjalanan kita di objek wisata pemandian air panas Guci. Saya juga sudah merasakan langsung loh mandi di kawasan pegunungan yang sejuk ini. Ternyata rasanya segar sekali loh pemirsa. Semoga perjalanan ini menjadi referensi liburan akhir pekan Anda. Saya Rizky Nur Ilmi memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perjalanan ke kaki Gunung Slamet tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVMU. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.